Alhamdulillah betapa Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, utamanya kenikmatan Grandmaster. Antara nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, mudah-mudahan kita semuanya dihidupkan dengan 3 nikmat Grandmaster tersebut. Kemudian kita dimatikan dalam keadaan memiliki 3 kenikmatan Grandmaster tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan kita dibangkitkan dari alam kubur menuju yaumul hisabnya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan 3 kenikmatan tersebut. Apa yang pertama? Lupa lagi. Nikmat iman. Yang kedua nikmat Islam. Yang ketiga nikmat ihsan. Alhamdulillah, sampai nancep di dalam kalbu ibu, sampai nancep di dalam kepala ibu, sampai nancep di semua lini kehidupan ibu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dan segalanya tetap membawa nikmat iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, subhanallah, apa yang diwasiatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya yang ke-33, betapa ini walaupun sangat mendasar sekali, tetapi ini meresap ke dalam sukma dan qalbu kita. Apa itu? Penjelasan tentang tauhid. Mengenai penjelasan tentang tauhid ini ada satu kisah, satu riwayat yang menyatakan suatu saat Imam Al-Ghazali sedang mengimami sholat adiknya. Lalu adiknya tiba-tiba di tengah perjalanan berjamaah mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri dari berjamaah. Nah, tahulah Imam Ghazali bahwa adiknya mufaraqah. Yang makmum itu adalah Syekh Ahmad, adik Imam Al-Ghazali. Lalu ditanya oleh Imam Al-Ghazali kepada bundanya, "Wahai bunda, kenapa Syekh Ahmad mufaraqah dari berjamaahnya?" Setelah ditanya dan disidang oleh ibundanya, lalu Syekh Ahmad menyatakan bahwa aku mufaraqah karena melihat bahwa Imam Al-Ghazali berlumuran darah. Subhanallah. Kenapa beliau berlumuran darah padahal tidak ada luka sama sekali? Ternyata beliau sedang menulis kitab yang salah satu bab atau fasal dari bab tersebut mengenai haidhah. Subhanallah. Nah, ketika mengetahui akan kejelian qalbunya Syekh Ahmad, Imam Al-Ghazali matur, "Wahai Syekh Ahmad adikku, tunjukkan kepada saya siapa guru yang bisa menunjukkan dan mengajarkan tentang kejelian qalbu." Maka ditunjukkanlah kepada Imam Al-Ghazali seorang guru mursyid, guru utama dari Syekh Ahmad, yang walaupun berkedudukan seorang mursyid, beliau ternyata berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Tukang apa ya katanya? Nah, ketika kisah ini disampaikan dalam pengajian akbar di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren Tasikmalaya, yaitu oleh Kiai Haji Zezen Barzul Ashar, guru kami yakni Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin mensyarahi eta teh siloka. Itu adalah merupakan simbol tukang sol sepatu, bukan aslinya tukang sol sepatu, tapi beliau selalu mengajarkan tentang yang dasar-dasar dalam kehidupan manusia. Apa kira-kira yang dasar dari kehidupan manusia? Apa? Ada yang tahu? Yang paling dasar dari kehidupan manusia, sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan menyatakan,
awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang manusia adalah mengetahui tentang Allah dengan seyakin-yakinnya. Mengetahui apa katanya? Tentang Allah. Itu dasar sekali tidak? Dasar sekali. Yang sesuai dengan profesi yang paling dasar apa itu? Tukang sol sepatu. Jadi itu simbol Bapak Ibu ya, bukan arti hakiki, bukan arti itu artinya arti yang majazi, sebagai simbol kepada seluruh manusia bahwasanya ulama tersebut mengurusi tentang yang dasar-dasar dari manusia, yaitu tentang tauhid. Betul, tentang niat. Niat itu bagian dari fikih dan tauhid ya. Kalau yang umum kan kita menyatakan tentang tauhid itu sebagaimana term tauhid yang dirancang oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Apa tuh katanya? Wujud kidam baqat mukhalafatun lil hawadisi qiyamun bi nafsihi wa daniyatun roda ilmu hayat sama basukala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ada berapa itu? 20. Tapi betulkah sifat Allah hanya 20? Enggak, betul. Itu hanya sifat-sifat dasar saja yang dirangkum dalam Aqaid 20. Sesungguhnya sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub di dalam nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan. Kira-kira Allah memiliki nama berapa? Berapa? 99 menurut hadis yang diriwayatkan oleh siapa? At-Tirmidzi, betul ya? Hadisnya walillahil asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Asma yang baik, nama-nama yang sangat baik. Man ahsaha, siapa yang dapat menghitungnya, dalam artian menghafalkan dan mentasarrufkan qalbunya, kehidupannya dengan sifat-sifat tersebut dan berakhlak dengan akhlak tersebut, dakhalal jannah, maka insyaallah beliau akan masuk surga. Nah, tapi betulkah sifat-sifat Allah ada 99? Nama-nama Allah ada 99. Kalau kita merujuk kepada surah Yasin, siapa di sini yang suka membaca surah Yasin? Saya. Siapa yang suka membaca surah Yasin? Saya. Alhamdulillah. Di dalam tafsir surah Yasin dikatakan walillahil asma, dan Allah memiliki nama-nama arba'ata alafisman, memiliki 4.000 nama. Berapa katanya? 4.000 nama. Alafu minha, yang 1.000 di antara yang 4.000 tersebut la ya'rifuha illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak tidak menyembunyikan namanya. Berhak, karena segala sesuatu pun punya Allah, betul ya? Kemudian wa alafun minha, dan 1.000 di antara 4.000 tersebut la ya'rifuna ghairal anbiya'i wal malaikah, tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi dan para malaikat. Nabi dan Rasul
Pengertiannya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk dirinya sendiri, betul? Kemudian kalau Rasul apa? Seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Berarti kalau diketahui oleh Nabi, itu umatnya ada yang mengetahui tidak? Ada. Kenapa? Karena disampaikan oleh para Rasul, betul? Kemudian wa alafun minha maktubun fil lauhil mahfuz, dan 1000 di antara 4000 tersebut tertulis di dalam lauhul mahfuz, pada lauhul mahfuz. Kalau lauhul mahfuz di alam malakut itu artinya dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat melihat, kemudian para nabi melihat, kemudian para rasul melihat, dan insya Allah bisa diketahui tidak sama manusia pada umumnya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak, betul? Kemudian ada berapa tadi katanya? Yang pertama diketahui oleh Allah 1000. Yang kedua yang diketahui oleh para nabi dan rasul berikut malaikat ada 1000. Ketiga yang tertulis di lauhul mahfuz ada 1000. Kemudian wa salatu mi'atin minha maktubun fit Taurah, 300 lagi nama-nama Allah termaktub di dalam Taurat. Kemudian wa salatu mi'atin minha maktubun fiz Zabur, dan 300 nama-nama lagi tertulis di Zabur. Wa salatu mi'atin minha maktubun fil Injil, dan 300 lagi terdapat di dalam kitab Injil. Pertanyaannya, sekarang ada tidak Zabur, Taurat, Injil? Tidak ada, ya, karena tidak ada yang asli. Ya, tidak ada yang asli, karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, lanjutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Oh, hebat semuanya ini, pada kemana ini ya? Lahafizun, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah, bahkan setelah dunia ini hancur, Al-Quran yang asli tetap ada. Mana tuh yang asli? Yang sekarang kita ibu baca, ya, semuanya itu adalah Al-Quran yang asli. Alhamdulillah. Tadi 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil. Tinggal berapa? Tinggal 100. Wa salatun mi'atin minha fil Qur'an. Salatun wa salatina mazhur, yang 99 itu nampak. Nampak itu mana? Yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa walil asma'il husna salatu wa tis'in isman. Tis'una wa tis'ina isman, dan 99 itu nama. Yang man ahsaha dakhalal jannah, yang siapa saja dapat berakhlak menurut nama-nama tersebut, dakhalal jannah, insyaallah akan masuk surga. Dan ada satu yang masturun. Apa itu mastur? Yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Wa huwa ismul a'zam, itulah yang disebut dengan Ismul A'zam, nama yang agung. Hanya satu nama yang agung. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Itulah yang ditanamkan oleh guru mursyid kita ke dalam Latifatul Qalbi. Apa yang Latifatul Qalbi? Latifatul Qalbi adalah
bagian yang terpendam di dalam ruh kita, bagian yang terpendam di dalam jiwa kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanamkan adalah lafaz jalalah, lafaz Allah, bunyi lafaznya tapi tidak diucapkan oleh lisan, hanya qalbu yang mendengarkan. Apa katanya? Allah, 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 subhanallah, ya. Jadi namanya Allah memiliki nama berapa? 4.000. Insya Allah akan kita bahas berikut ini. Belum masuk ke dalam hikmah yang ke-33. Nanti saya akan kembali setelah yang satu ini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di sini menukik tentang penuturan Syekh Ibnu Athaillah mengenai tauhid. Apa itu? Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-Musannif, yakni penyusun kitab Al-Hikam ini, Syekh Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa itu penuturan beliau? Al-haqqu laisa bimahjubin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan pernah terhijab. Perhatikan ini. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah terhijab. Kenapa? Karena kalau Allah terhijab, berarti sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Betul? Sedangkan tadi Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha hebat, Allah maha keren, Allah maha segala-galanya. Berarti tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi Allah. Betul? Tapi kenapa kok Allah tidak terlihat? Apa ibu pernah melihat Allah? Tidak. Bapak mungkin Al-Mukarram pernah melihat Allah? Tidak pernah. Nah, di sini ibu, innama al-mahjubu, sesungguhnya yang terhijab itu adalah anta, engkau sendirilah yang terhijab, an-nazari ilaihi, dari melihat Allah. Mata yang mana terhijabnya kita? Mata zahir, mata batin. Apalagi mata batin saya mah begitu perem teh, perem gitunya, tidak terlihat semuanya. Jangankan waktu tidur, waktu melek saja tidak terlihat gitu ya. Tapi subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bagi orang-orang yang memiliki qalbu naqiyin, taqiyin, memiliki qalbu yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, naqiyin mimma siwallah, yang bersih, suci dari segala sesuatu selain Allah, justru subhanallah yang terlihat adalah Allah. Melihat pohon mangga, yang dilihat bukan mangganya, tapi siapa? Yang menciptakan Allah. Maka orang yang melihat bahwa melihat segala sesuatu itu terlihat Allah, itu pada hakikatnya qalbunya sedang hidup. Hakikatnya qalbunya sedang being connected to Allah, tersambung selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat pohon asam sama dengan melihat mangga, melihat pohon kelapa sama dengan melihat pohon mangga. Pada hakikatnya bahwa semuanya itu yang menciptakan siapa? Allah. Coba perhatikan ibu, ditanam di tanah yang sama, kemudian hujan yang sama, dikasih pupuk urea, NCL dan PK4 sama pupuknya seperti itu. Tapi kenapa buahnya berbeda-beda? Pohon asam buahnya asam, namanya juga asam, sama nih satu ya. Pohon mangga buahnya manis. Pohon cabai buahnya pedas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah,
orang-orang yang memiliki qalbu taqiyyin naqiyyin mimma siwallah, Allah izinkan terhadap orang-orang tersebut untuk bisa menembus ke dalam alam malakut, bahkan tembus ke alam lahut. Bahkan subhanallah seperti halnya Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat bertakwa, orang yang paling naqiyyin mimma siwallah, bukan lagi diizinkan untuk melihat Allah, tapi hanya beliaulah satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk bermusyahadah kepada Allah. Jadi ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah terhijab. Yang terhijab tadi siapa? Diri kita, ya, diri kita dari melihat Allah. Sesungguhnya pendengaran ini pun bisa terhijab. Terhijab dari apa? Terhijab dari hakikat kebenaran ajakan untuk berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalkan Mang Utun atau Adana, itu suara Mang Utun, paling Mang Utun, terus ya gitu ya. Tapi bagi orang yang mendengar dengan kolbunya, itu memang suara Mang Utun dari lisan Mang Utun, tapi hakikatnya itu adalah undangan dari Allah. Ada orang yang melantunkan Al-Quran, undangan dari Allah. Ada orang yang berjalan untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, itu hakikatnya adalah undangan dari Allah. Nah, satu kali lagi nih, kira-kira ketika Bapak Ibu hadirin anak-anakku sekalian sedang tidur, tiba-tiba pukul 3 pengen ke toilet, itu memang pengen ke toilet apa undangan dari Allah? Benar, undangan. Kalau memang itu undangan dari Allah, setelah ke toilet langsung selimutan lagi apa langsung segelar saja dah? Aku jawabannya ketawa-ketawa semuanya ini. Atau jangan-jangan malah nonton sepak bola bapak-bapak ya? Itu sebenarnya hakikatnya adalah undangan dari Allah. Tiba-tiba saja, kenapa banyaknya ceplak, nggak sadar bahwa itu undangan untuk mendekat kepada Allah, undangan untuk bermusaha, untuk munajat kepada Allah. Bahkan Ibu, subhanallah, saya mendengar dari penuturan para wakil talqin, sesungguhnya ada satu tugas dari guru mursyid yang tidak tertulis tapi termaktub di dalam qalbu beliau dan disampaikan kepada para wakil talqin. Apa itu? Sesungguhnya guru mursyid bertugas yang paling berat adalah al-wusul ilallah, mengusulkan murid-muridnya sampai ke hadirat ilahiyah. Al-wusul ilahiyah, mengusulkan, menyampaikan, menyambungkan murid-muridnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ketika sedang belum tersadar bahwa itu sedang menyambungkan dirinya kepada Allah, ini mah bagi saya ya, yang subhanallah, betapa susahnya menyambungkan qalbu saya kepada Allah. Atau mungkin malam-malam ketika orang sedang terlelap tidur, ketika tidak ada orang yang connecting terhadap Allah, dikonekkan diri kita terhadap Allah. Coba Ibu perhatikan. Biasanya ibu-ibu nih yang lebih memperhatikan. Kalau kita beli sayur, itu cepet-cepetan setelah subuh atau nanti aja siangnya kalau ingin mendapatkan sayur yang segar? Milih mana? Milih subuh. Kenapa? Karena belum banyak yang milihnya. Nah, andaikan kalau siang mah mungkin semua orang pada munajat, mungkin 1,7 miliar orang pada munajat. Walaupun bagi Allah tidak ada yang susah seperti itu, munajat semua diterima semuanya. Tapi kalau seandainya malam-malam
orang terlelap tidur, orang kelelahan setelah bekerja dan lain sebagainya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari Cilengsi yang munajat kepada Allah. Kira-kira sama Allah langsung terlihat tidak itu yang bermunajat? Langsung terlihat, betul? Subhanallah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, gunakan waktu-waktu yang istimewa untuk menghubungkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subhanallah terasa berat, terasa sulit, tapi kalau sebagaimana pepatah menyatakan, Allah bisa karena sekali lagi, Allah bisa karena ibu hadirin jamaah sekalian, waktu saya seusia anak-anak ini nih, SM Sanawiyah, betapa ketika di pondok pesantren merasa dipaksa. Nah, itu ada Mamah Ikhlas tuh ya, yang baru 2 minggu Mamah Ikhlas ya, memondokkan Ikhlas di pondok pesantren ya. Yang pertama-tama baca surah Yasin. Ternyata tiap malam Jumat. Kemudian subuh-subuh ngaji. Biasanya tidur, ini mah ngaji katanya. Kemudian malam Kamis, setiap Kamis harus sahur karena diwajibkan untuk berpuasa. Waduh, subhanallah saya bilang. Tapi lama-kelamaan, setahun 2 tahun memang agak menggerutu itu. Subhanallah, saya menggerutu asli. Tapi memasuki tahun ketiga, mulai terasa ada kenikmatan. Kemudian masuk ke aliyah, baru saya merasakan kerinduan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, asalnya memang harus dipaksa, karena dipaksa menjadi karena sudah kebiasaan menjadilah habits dalam diri kita. Maka karena sudah menjadi karakter berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, maka jadi itu ya salah satu dari rumusan tentang tasawuf, bahwa tasawuf itu ada 3 rumusannya. Pertama apa? Pertama, ingat rumusan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah mah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, 3 aja. Jim, ha, kho. Ini dibalik menjadi kho, ha, jim. Apa itu kho? Mukhaliyatun nafsi an sifatil madmumati. Mengosongkan hati, mengosongkan jiwa kita, mengosongkan pribadi kita dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela dan sikap-sikap tercela itu dihindari. Kenapa? Karena kita ingin mensucikan diri kita. Pertama-tama, kalau dirasa sifat sombong melihat orang yang sombong, kita senang apa tidak senang? Tidak senang. Karena tidak senangnya ibu, maka dicoba untuk menghindari sifat sombong, insya. Kemudian sifat malas, itu baik apa buruk? Buruk. Karena ibu tidak senang dengan sifat buruk, maka sedikit-sedikit dilepaskan itu sifat malasnya. Alhamdulillah, lama-kelamaan karena kita terbiasa untuk menghindari sifat-sifat yang tercela, kita ingin tuh memasuki pintu yang kedua. Apa itu pintu yang kedua? Ha. Ha itu apa? Tazayyanu nafsi an sifatil mahmudati. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa itu sifat terpuji? Ikhlas. Ikhlas sikap terpuji tidak? Yang jawab 3 orang. Ikhlas sifat terpuji tidak? Kurang kencang nih. Coba tanyakan sama Ibu Ikhlas. Bu Ikhlas, Bu Ikhlas, kalau berhubung putranya namanya Ikhlas, insya Allah ikhlas terus ya? Oh, tuh ikhlas terus katanya. Nah, karena ibu senang melihat orang yang ikhlas,
berusaha untuk mengikhlaskan diri. Kemudian senang melihat orang yang istiqomah, berusaha diri untuk sikap beribadah secara istiqomah. Insya Allah lama-lama berhubung kita menghiasi diri dengan sifat terpuji dan menghindari diri dari sifat yang tercela, insya Allah kita akan memasuki dan mencapai derajat yang ketiga. Apa itu derajat yang ketiga? Hurufnya apa tadi? Jim. Apa itu jim? Tajalli. Apa itu tajalli? Saya juga belum tahu, jadi belum tahu rasanya. Karena belum tahu rasanya, jadi belum bisa mengungkapkan apa itu tajalli. Karena tajalli itu makomnya para nabi, para rasul, dan para aulia. Subhanallah. Makomnya para nabi dan para rasul ternyata berhubung qalbunya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, selalu menghiasi dengan sifat-sifat terpuji, selalu menghindari dari sifat-sifat yang tercela, maka Allah berikan keistimewaan. Jangankan di akhirat mah sudah jelas istimewa ya. Jangankan di alam kubur mah sudah jelas istimewa. Di alam dunia, subhanallah, itu para nabi dan para wali memiliki sifat keistimewaan. Salah satu di antaranya apa? Selalu ikhlas dan ridho terhadap segala ketentuan Allah. Ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah dinyatakan dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Coba ibu ya perhatikan. Para wali, kalau kita mah tidak mengenal nabi ya, para wali saja. Para wali itu ternyata dari lisannya selalu terucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita memberikan suguhan hanya berupa madu sekecil padahal madunya. Beliau menyatakan apa? Alhamdulillah, dengan wajah yang sumringah. Padahal kalau beli tinimang berapa gitu ya. Tapi wali subhanallah tidak pernah mengecewakan orang yang membelinya. Kemudian bagaimana keistimewaan yang Allah berikan di alam kubur? Allah memberikan keistimewaan di alam kubur. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Subhanallah. Para nabi dan para wali diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan tidur sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi apa? Melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Subhanallah. Kemudian satu lagi keistimewaan yang paling dahsyat di antara yang dahsyat-dahsyat hanya diberikan kepada para nabi dan para wali, yaitu inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jannatun, inna lillahi jannatun, Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la fiha qusurun, la fiha hurun wala qusurun, tidak memiliki bidadari, tidak memiliki istana-istana. Ternyata Allah memiliki surga yang tidak ada istana, tidak ada bidadari, wala asarun, wala labanun, tidak memiliki madu dan tidak memiliki susu sebagai perwakilan dari kenikmatan-kenikmatan berupa materi. Tapi apa? Yang zuru biwajhillah, senantiasa memandang wajah Allah. Subhanallah. Ini ibu ya, mudah-mudahan kalaupun kita insya Allah dimasukkan ke dalam surga yang lain, mudah-mudahan kita kecipratan barokah daripada nabi dan wali, yaitu memiliki kesempatan untuk melihat wajah Allah.